Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti kita akan membahas soal ujian sekolah kembali untuk yang kedua kalinya. Harapan Pak Agung, mudah-mudahan setelah nanti kalian melihat dan mempelajari video ini, kalian dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik dan nanti nilainya memuaskan kalian. Silahkan diikuti dari awal sampai dengan selesai. Kita bahas soal yang pertama. Dalam suatu lomba, setiap soal yang dijawab benar mendapat skor 4. Jika salah, mendapat skor negatif 2. Dan jika tidak dijawab, skornya adalah negatif 1. Rudi mendapat skor 40. Padahal 5 soal yang dijawabnya adalah salah dan dia tidak menjawab 10 soal. Pertanyaannya adalah, berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Rudi? Mari kita bahas. Apabila yang dijawab benar itu kita misalkan X, dia menjawab salah sebanyak 5 dan tidak menjawab 10 soal, maka skor yang dia dapat 4X. Karena yang benar diberi skor 4. Dikurangi 10 itu adalah 5 dikalikan negatif 2. Dan dikurangi 10 lagi yaitu 10 dikalikan negatif 1. Padahal skor dia tadi adalah 40. Sehingga 4X dikurangi 20 sama dengan 40. 4X sama dengan 40 ditambah 20 yaitu 60. X sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15. Jadi, yang dijawab benar oleh Rudi sebanyak 15 soal. Soal yang kedua. Susunan bilangan dari nilai besar ke kecil dari 35%, 0,375, sepertiga, dan 7/25 adalah, kita ubah terlebih dahulu menjadi desimal seperti ini. 35% itu 0,350. 0,375 dia sudah desimal 0,375. Sedangkan sepertiga itu sama dengan 0,333 dan seterusnya. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Dan 7/25 itu adalah 0,280. Dengan demikian, urutan yang dari besar ke kecil adalah 0,375, 0,350, 0,333, 0,280. Atau dari awal 0,375, 35%, 1/3 dan 7/25. Selanjutnya yang nomor 3. Persediaan makanan untuk 12 ekor kambing habis selama 36 hari. Jika dijual 3 ekor kambing, maka persediaan makanan tersebut habis selama berapa hari? Mari kita bahas. 12 kambing itu dapat menghabiskan makanan selama 36 hari. Kalau dijual 3 ekor berarti tinggal 9 kambing. Kalau 9 kambing kita misalkan X hari. Semakin sedikit kambingnya, maka nanti waktunya akan semakin panjang. Ini artinya perbandingan berbalik nilai. Sehingga
12 dibanding 9 itu sama dengan X dibanding 36. Yang ini kita balik. Selanjutnya kita sederhanakan. 12/9 ini kita ubah menjadi 4/3. Kita kalikan silang. 3 kali X, 4 kali 36. 3X sama dengan 144. 144 kemudian kita bagi 3. X sama dengan 48 hari. Soal yang keempat. Perbandingan uang A, B, dan C adalah 2 dibanding 4 dibanding 1. Jika selisih uang A dan B adalah 80.000, maka jumlah uang B dan C adalah, baik, selisih A dan B dulu. Di sini selisih A dan B itu adalah 4 dikurangi 2, yaitu 2 bagian. 2 bagian tersebut nanti sama dengan 80.000 ini. Jumlah B dan C itu 4 ditambah 1, yaitu 5 bagian. 2 bagian tadi 80.000, berarti yang 5 bagian itu adalah 5/2 dikalikan 80.000. 80.000 dibagi 2 itu 40.000. 40.000 dikalikan 5 itu 200.000. Nomor yang kelima. Hasil dari 16 pangkat 3/2 dikalikan 9 pangkat 3/2 dibagi 32 pangkat 4/5 adalah 16 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 4. 9 itu 3 pangkat 2. 32 itu 2 pangkat 5. Selanjutnya pangkatnya kita kalikan. 4 dikalikan 3/2 itu 6. 2 dikalikan 3/2 itu sama dengan 3. 5 dikalikan 4/5 itu adalah 4. Sekarang kita hitung. 2 pangkat 6 itu 64. 3 pangkat 3 27. 2 pangkat 4 16. 64 dibagi 16 itu 4. 4 dikalikan 27 adalah 108. Soal yang keenam. Hasil dari 8 akar 5 dibagi akar 20 dikalikan akar 45 adalah akar 20 kita ubah menjadi akar 4 kali 5. Akar 45 kita ubah menjadi akar 9 kali 5. 8 akar 5 tetap dibagi akar 4 itu 2. 2-nya kita letakkan di depan akar. Kali akar 9 itu 3. 3-nya kita letakkan di depan akar. Selanjutnya, ini kita bagi terlebih dahulu. 8 dibagi 2 itu 4. Akar 5 dibagi akar 5 itu akar 1 atau 1. 3 akar 5-nya tetap. Jadi tinggal 4 kali 3 akar 5. 4 kali 3 itu 12. Jadi hasilnya 12 akar 5. Kita lanjutkan soal yang nomor 7. Roni menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga tunggal 12% per tahun. Pada saat diambil, jumlah tabungan Roni menjadi 2.300.000 rupiah. Lama Roni menabung adalah,
Kita hitung bunga yang diberikan bank setiap tahun, yaitu 12% dikalikan 2 juta rupiah, yakni 240.000 rupiah. Sedangkan bunga tabungan yang diterima Roni semula 2 juta menjadi 2.300.000, berarti dia memperoleh bunga 300 sama dengan 65 derajat. Selanjutnya nomor 23. Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 144 derajat dan berjari-jari 10 meter sebanyak 4 kali. Panjang lintasan yang ditempuh pelari tersebut adalah, petunjuknya pi sama dengan 3,14. Ini gambar juringnya. Panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Kita sederhanakan 2/5. Keliling lingkaran itu 2 pi r, berarti hasilnya 25,12 meter. Keliling juring, panjang busur ditambah 2 jari-jari. Ini jari-jari pertama, ini jari-jari yang kedua. Berarti 25,12 ditambah 20. Hasilnya 45,12 meter. Karena dia mengelilingi 4 kali, maka panjang lintasannya 4 dikalikan 45,12, yaitu 180,48 meter. Soal nomor 24. Jaring-jaring limas terdiri dari persegi dengan panjang sisi 14 cm dan 4 segitiga sama kaki yang kongruen dengan panjang alas 14 cm dan tingginya 25 cm. Tinggi limas tersebut adalah, jadi ini persegi 14, di sini juga 14, ini tinggi segitiganya 25 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi limasnya berapa. Kalau sisinya di sini 14 cm, berarti ini setengahnya 7 cm. Kemudian karena di sini 25 cm, tinggi limas kita hitung dengan menggunakan Pythagoras. T kuadrat itu 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 625 dikurangi 49. 576. Berarti T akar 576 yaitu 24 cm. Soal nomor 25. Perhatikan gambar. Nah, volume tabung di luar setengah bola adalah pi cm kubik. Volumenya itu sama saja volume tabung dikurangi volume setengah bola. Volume tabung itu pi r kuadrat T. Kalau setengah bola berarti setengah kali 4/3 pi r pangkat 3. Dengan demikian, sama dengan pi kali 8 kuadrat kali 8 dikurangi setengah kali 4/3 kali pi kali 8 kali 8 kali 8. Sama dengan 512 pi dikurangi 1024/3 pi. Kita samakan penyebutnya. 1536/3 pi dikurangi 1024/3 pi sama dengan 512/3 pi. Nomor 26. Perhatikan gambar. Ya. Sebuah tumpeng berbentuk kerucut dengan diameter alas 30 cm dan tingginya 30 cm. Tumpeng tersebut dipotong secara mendatar setinggi 6 cm. Volume tumpeng yang diarsir adalah pi cm kubik. Jadi ini 30.
diameternya. Kalau diameternya 30 berarti jari-jarinya 15. Ini tingginya 30. Yang di sini 6. Kita pergunakan perbandingan ya untuk menghitung R-nya terlebih dahulu. R dibanding 15 sama dengan 6 dibanding 30. R dibanding 15 sama dengan 1/5, kita kalikan silang sehingga R kita dapatkan sama dengan 3. Volume yang diarsir itu sama saja volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Berarti sepertiga pi kali 15 kuadrat kali T-nya 30 dikurangi sepertiga pi kali 3 kuadrat dan tingginya adalah 6. Sama dengan 2250 pi dikurangi 18 pi atau sama dengan 2232 pi. Nomor 27. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Jika tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut sama dengan jari-jari tabung yaitu 8 cm, maka volumenya berapa pi cm kubik? Volume bangun tersebut sama dengan volume 2 kerucut. 2 kerucut itu ini kerucut pertama, ini kerucut yang kedua. Ditambah yang tengah ini adalah volume tabung. 2 kali sepertiga pi R kuadrat T ditambah pi R kuadrat T. Sama dengan 1024/3 pi ditambah 1536/3 pi. Hasilnya 2560/3 pi. Soal yang nomor 28. Nilai ulangan siswa kelas 9A sebagai berikut. Ini ada tabelnya. Yang ditanyakan adalah min, median, dan modusnya. Untuk menghitung min atau rata-rata, tabelnya kita lengkapi dulu. Nilai dengan frekuensinya kita kalikan satu per satu. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 64, 27, 60. Ini kita jumlah. Jumlah frekuensinya 30. Jumlah N kali frekuensi sama dengan 236. Berarti rata-ratanya 236 dibagi 30 sama dengan 7,87. Median, karena banyaknya data 30, berarti mediannya yang tengah-tengah itu data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Yang ke-15 itu adalah 8, yang ke-16 juga 8. Berarti 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Sedangkan modus itu yang paling banyak muncul atau yang frekuensinya tertinggi. Ini modusnya adalah 8. Soal nomor 29. Dua buah dadu dilempar undi. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 6 adalah kalau 2 buah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai dengan 6, 6. Banyaknya anggota ruang sampel ada 36. Sedangkan yang berjumlah 6 itu adalah 15, 24, 33, 42, 51. Banyaknya ada 5. Peluangnya 5 dibagi 36. Nomor 30. Sebuah kubus mempunyai 3 sisi warna merah, 2 sisi warna kuning, dan 1 sisi berwarna biru. Keseluruhan ada 6 sisi. Peluang muncul sisi bagian atas berwarna merah adalah, di sini merahnya ada 3, berarti peluangnya 3/6. Atau sama dengan 1/2 atau setengah.
Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.